Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dan pertemuan 7. Pertemuan 6 mengenai parasit Platyhelminthes dan pertemuan 7 mengenai parasit dan jamur. Yang pertama, parasit Platyhelminthes yang merupakan parasit yang tergolong dalam cacing berukuran kecil yang paling banyak menyerang perikanan. Parasit Platyhelminthes mempunyai 4 kelompok: Monogenia, Digenia, Trematoda, Cestoda. Yang pertama, ektoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang terdapat di bagian luar inang yang terinfeksi pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut. Yang kedua, Hydrodactyliasis, penyakit yang ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil memanjang menyerupai oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara dan hanya memiliki satu induk. Inang perantara ini melalui kontak langsung antar individu. Yang ketiga, Dactylogriliasis, memiliki ciri khas bentuk tubuh pipi simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, dan di bagian interior mempunyai 4 lekukan. Parasit ini biasa menyerang benih ikan mas pada ukuran 3-10 cm, dan infeksi ini tidak bersifat fatal kecuali intensitas penyerangannya tinggi. Gejala dari penyakit ini, ikan menjadi kurus, warna insang pucat, produksi lendir meningkat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih meningkat. Yang keempat, Displostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda. Parasit ini menginfeksi bagian lensa mata ikan. Dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm, telur 0,1 mm, dan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Yang kelima, Dactylogriliasis. Gejalanya bintik coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta bagian bawah lapisan otot. Penularannya melalui inang perantara. Yang keenam, endoparasit adalah terdapat di bagian dalam dari inang. Biasanya terdapat di bagian daging pembuluh darah, ginjal, jantung, serta organ. Yang ketujuh, Sanguiniclosis. Penyebab parasit ini ditemukan di darah ikan. Infeksinya, insang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Yang kedelapan, Listocestosis. Gejala dari parasit ini, bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 7 mengenai parasit dan jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik. Jamur kebanyakan berperan sebagai saprofit atau mengambil nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Peran jamur ada 2, sebagai yang menguntungkan dan yang merugikan. Jamur yang menguntungkan itu fermentasi alkohol dalam pembuatan tempe untuk menghasilkan antibiotik. Yang kedua, sebagai bahan pengurai bahan organik. Yang ketiga, sebagai pengendali penyakit hayati. Kerugiannya itu menyebabkan kematian pada hewan bahkan manusia. Parasit dan jamur, yang pertama saprolemia, yaitu hidup menempel pada ikan atau organisme lain, yang akibatnya menginfeksi bagian tubuh ikan dan bagian telur ikan. Yang kedua, menyerang ikan air tawar dan ikan air laut. Yang ketiga, memicu datangnya bakteri dan parasit pada ikan. Gejalanya, kapat berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua, Branchiomycosis, penyakit busuk insang, menyerang ikan ketika ikan stres karena tidak beradaptasi dengan lingkungannya, menginfeksi insang ikan. Gejalanya, ikan malas bergerak, ikan sulit bernafas, dan insang pucat. Yang ketiga, Trichodia, menginfeksi kulit dan insang ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan selama 2 hari.
Populasi meningkat apabila musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Gejalanya, infeksi pada tubuh ikan, produksi lendir berlebih, nafsu makan menurun, mengap-mengap, dan insang pucat. Yang keempat, Chilodenella, patogen yang mengambil keuntungan dari inang yang ditempelinya. Pergerakan lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh serta insang. Yang kelima, Istioponus, menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, penyebaran melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya, serangan ringan tidak diperlihatkan, serangan berat seperti permukaan kulit kasar, bentuk tubuh bengkok, dengan luka berwarna putih keabu-abuan, dan terdapat benjolan pada organ yang diserangnya. Belum ada obat yang dijual secara komersial. Dengan perendaman Maleset Green dapat menyembuhkan dari serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan cacat.